Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Niyatus Shalihah, Al-Fatihah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema di bab yang ketiga, kuatkan iman dengan berbagi. Baiklah, pada dasarnya kita semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang beriman, dan iman merupakan dasar segala aktivitas yang kita lakukan. Percaya, iman percaya. Dan orang yang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah dan juga sekaligus amanah. Karena rezeki yang kita terima akan dipergunakan sebaik-baiknya dengan perintah Allah. Segala rezeki yang kita dapat, mau kita kemanakan, rezeki itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Dengan keimanan, orang yang menermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah, tanpa berharap pujian, popularitas, atau balasan apapun dari orang lain. Jika kita sudah beriman, maka kita akan memberikan sebagian dari harta kita tanpa bermaksud apa-apa. Artinya maksudnya hanya untuk membantu tanpa mengharap balasan apapun. Terdapat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang infak dan sedekah. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang hadis infak dan sedekah. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kita akan mendengarkan, mempelajari doa malaikat kepada orang yang gemar bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih adalah perawi dua orang, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau ada muttafaqun alaih, maka perawinya adalah Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Nah,
dalam Quran surat Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jika kita memberikan harta kita, insyaallah Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan menggantinya. Allah sendiri yang akan melipat gandakannya. Maka dengan bekal iman. Tapi kalau kita tidak iman, ya mana mungkin kita bisa mendapatkan pengganti dari Allah. Nah, dari ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang kita infakkan. Demikian pula Rasulullah menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Kalau kita pelit, malaikat berdoa untuk menghancurkan. Menghancurkan di sini tidak langsung hancur fisiknya, tidak langsung hancur apanya, tetapi bisa jadi rezeki kita akan ditahan oleh Allah, kebahagiaan kita akan ditahan oleh Allah. Nah, sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah terdahulu bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Begitu pula sebaliknya, bagaimana Allah membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapkan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Bahwasanya malaikat merupakan makhluk yang sangat dekat oleh Allah, makhluk yang sangat taat kepada Allah. Maka yang kita perlu percayai, yang perlu kita imani bahwa doa-doa malaikat itu pasti akan dikabulkan. Baiklah anak-anak, untuk pengayaan silakan anak-anak untuk mencari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak dan sedekah selain yang ada di bab 2 dan 3 pada buku Al-Quran hadis yang kita pelajari. Ayat Al-Quran, bukan hadis ya. Kalau kita tadi kan belajar tentang hadis, tentang keutamaan berinfak dan sedekah. Nah sekarang silakan anak-anak untuk mencari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak dan sedekah. Insya Allah banyak bisa kalian cari di Google juga boleh, tapi mohon untuk dituliskan sumber yang terpercaya, ya. Baik, terima kasih. Kesempatan pada kali ini kita cukupkan. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini yang sering terjadi. Tugasnya tadi adalah mencari dan ditulis, tidak dikumpulkan. Nanti jangan bertanya lagi. Ini biasanya anak-anak kurang jeli. Kalau disuruh mengumpulkan malah tidak mengumpulkan, malah tanya. Kalau
disuruh untuk tidak mengumpulkan malah dikumpulkan. Nah, ini kita harus beli ya. Baik, kurang lebihnya Pak Pule mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.